Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi siswa-siswa kelas 9 SMP Negeri 11. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Semoga kalian selalu semangat dan sehat sehingga bisa mengikuti setiap pembelajaran yang Bapak Ibu guru laksanakan. Anak-anakku yang sangat Ibu sayangi, video pembelajaran kali ini membahas tentang pokok pikiran pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 bagian kedua. Tujuannya yang pertama adalah sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD Negara RI tahun 1945. Lalu yang kedua, pelaksanaan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat dan penuh tanggung jawab. Nah, ini kita mulai dari yang pertama ya. Kita mengenal dulu pokok pikiran pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini dalam pembukaan itu ada 4 pokok pikiran. Yang pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Ini pokok pikiran asas persatuan. Lalu yang kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini pokok pikiran keadilan sosial, ya. Atau kalau dikaitkan dengan Pancasila itu adalah penjelmaan dari Pancasila sila ke-5. Lalu yang ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Ini pokok pikiran kedaulatan rakyat. Berarti ini penjelmaan sila ke-4 dalam Pancasila. Lalu yang keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ketuhanan. Berarti ini penjelmaan dari sila pertama dan sila kedua. Ya. Oke, next. Lanjutkan. Bagian B-nya yaitu arti penting pokok pikiran pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, semangat pembukaan dan pasal-pasal UUD Negara RI tahun 1945 pada hakikatnya merupakan satu rangkaian kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Lalu yang kedua, pokok-pokok pikiran pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memiliki arti penting, yaitu dalam konteks hukum dasar ya. Itu arti penting pokok pikiran pembukaan UUD Negara RI tahun 1945. Kita mulai sekarang kepada sikapnya, yaitu sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan UUD Negara RI tahun 1945. Yang pertama adalah sebagai warga negara harus bertekad untuk mempertahankan pelestarian pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD Negara RI tahun 1945. Yang kedua, tidak berubah pembukaan UUD Negara RI tahun 1945. Kenapa tidak boleh dirubah, anak-anak? Ini harus kalian pahami ya. Karena kedudukan pembukaan itu di dalamnya mengandung hal-hal yang prinsip dalam pembentukan negara. Ya, di sini ada tujuan negara, ada prinsip-prinsip dasar dalam bernegara, sehingga kalau pembukaan ini dirubah, itu akan sama saja dengan menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi disepakati kita tidak boleh merubah UUD Negara RI tahun 1945. Yang boleh dirubah itu hanya pasal-pasalnya saja, tetapi pembukaannya tidak boleh. Lalu yang ketiga,
Sikap positif yang ketiga adalah mewujudkan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Siapa harus bisa melaksanakannya? Yang melaksanakannya adalah setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan warga negara. Ini wajib memperjuangkan pokok-pokok pikiran tersebut menjadi kenyataan. Next, kembali yang keempat ya. Ini adalah contoh penerapan pelaksanaan pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945 dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Ini penerapan pokok pikiran yang pertama ya. Kalau kita baca, ini menjaga nama baik, rahasia negara ya, kebiasaan tanggalan negara, menjaga harta kekayaan negara, lalu ada ketaatan dalam peraturan berlalu lintas, taat bayar pajak, yang mendukung pemberantasan penyelundupan obat-obat terlarang, menerapkan hukum, mendahulukan kepentingan negara, bangsa dan negara di atas pribadi, ya, tidak membedakan teman, tidak membedakan orang berdasarkan ras, suku, agama. Kalau disimpulkan ini adalah contoh-contoh penerapan dari sila berapa Nana? Asas persatuan itu sila ketiga. Next, ini pokok pikiran yang kedua ya. Pokok pikiran yang kedua, contohnya bisa menghargai orang lain, berlaku adil, keseimbangan hak kewajiban dalam keluarga, harus adil ya, seorang ayah, orang tua kepada anak-anaknya, lalu organisasi, kemudian hak kewajiban yang sama dalam masyarakat ya. Ini contoh menghargai guru ya, ketika merangkan harus tidak berbicara, ketika guru merangkan ini wujud menghargai guru ya. Dilihat ini adalah penerapan dari Pancasila sila kelima. Next, kita lanjutkan pada pokok pikiran yang ketiga. Pokok pikiran ketiga ini pokok pikiran tentang kedaulatan rakyat ya. Kita lihat ini contohnya musyawarah ya, mempercayai pada wakil yang dipercaya, mengikut sertakan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan, memilih wakil rakyat ketika pemilu sesuai hati nurani tanpa paksaan. Ingat ini asas luber jurdilnya ya, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di dalam pemilu. Kemudian dalam membuat keputusan atau menyelesaikan masalah bersama melalui musyawarah mufakat. Jadi ini pokok pikiran ketiga itu kalau dikaitkan dengan Pancasila itu penjelmaan dari sila yang keempat. Penerapan pokok pikiran yang keempat adalah pertama, menjadi pemeluk agama yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Wujud taat itu adalah dengan cara melaksanakan semua perintah dan menjauhi segala larangan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan agamanya masing-masing. Kemudian yang kedua, misalnya kita kembangkan sikap semangat toleransi umat beragama, karena di Indonesia kenyataannya umat beragama itu beraneka ragam. Jadi demi persatuan dan kerukunan kita kembangkan sikap saling menghormati antar umat beragama ya. Kemudian juga kita tidak memaksa suatu agama kepada orang lain. Kenapa tidak bisa dipaksa? Karena agama itu berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Lalu ini membantu masyarakat yang sedang kesulitan atau membutuhkan pertolongan dengan ikhlas. Ikhlas ya, dikatakan ikhlas berarti tanpa pamrih ya. Benar-benar atas dasar ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita harus mau menolong orang yang membutuhkan. Nah, ini yang dimaksud dengan ikhlas. Lalu kemudian ini kalian sebagai siswa ya harus belajar yang giat agar menjadi anak yang cerdas dan bermanfaat, tidak hanya bagi dunia maupun bagi akhirat. Ini adalah contoh penerapan pokok pikiran yang keempat. Belajarlah yang semangat, yang ikhlas ya, karena belajar itu adalah salah satu kewajiban dari perintah dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Kalau orang yang beragama Islam kan ada hadisnya, thalabul ilmi faridotun wal muslimin wal muslimat. Bagi yang muslim, belajar itu adalah kewajiban setiap muslim,
muslim laki maupun muslim perempuan. Jadi belajar giat salah satu wujud dari pelaksanaan ketaatan kita kepada Allah, pada Tuhan yang Maha Esa. Nah, demikian yang Ibu jelaskan ya tentang penerapan pokok-pokok pikiran pembukaan UUD Negara RI tahun 1945. Ibu harapkan mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dan mulai dalam kehidupan pribadi, dalam lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, bangsa maupun bernegara. Jadi kalau kita simpulkan anak-anak, pembelajaran kali ini kita membahas tentang yang pertama, kalian harus ingat kembali 4 pokok pikirannya. Pokok pikiran persatuan, ya, kemudian keadilan sosial, kemudian kedaulatan rakyat, dan pokok pikiran ketuhanan. Harus hafal, kemudian dikaitkan dengan Pancasila, ya, kemudian pentingnya apa, dan contoh-contoh penerapannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan bisa kalian pahami. Jika ada yang kurang paham, kalian boleh bertanya ke Ibu di 081 313 114711. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat, jangan lupa tugas dari Ibu tolong dikerjakan ya. Kemudian baca kembali buku-buku yang relevan. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Terima kasih anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.